Video ini dipersembahkan oleh Nvidia Indonesia, Asus ROG, Seasonic, dan Gale Memory. Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Jadi pada video kali ini gue mau kasih tahu ke kalian bagaimana caranya gue membuild PC gue. Tapi kali ini gue nggak sendirian karena gue kedatangan tamu yang mengganggu gue. Ya. Jadi langsung aja kalau gitu gue kasih tahu gimana sih sebenarnya cara gue membuild PC baru gue ini. Ini dia. Sebelum kita mulai rakit, seperti biasa, gue akan menyebutkan dulu satu persatu komponen apa aja yang gue pakai untuk build kali ini. Sesuai judul, gue menggunakan GeForce GTX 1060, GPU kelas mainstream yang udah siap untuk dibawa gaming pada resolusi 1440p, VR ready, dan mendukung fitur uninstall dari Nvidia. GTX 1060 ROG Strix dari Asus memiliki triple 0dB fan, Asus Fan Connect, Aura RGB, dan yang terpenting, VGA card ini adalah salah satu seri GTX 1060 tercepat dari Nvidia karena memiliki headroom overclocking yang baik dan stabil untuk berjalan di 2100 MHz untuk penggunaan harian. Karena gue biasa untuk merender video, gue juga menggunakan CPU Intel Core i7 6700K yang menurut gue lumayan cepat untuk diajak rendering. Meskipun belum kayak bilek, 6700K masih tetap worth it mengingat perbedaan 6700K ke 7700K hanya sekitar 9% dalam keadaan default. Sebagai seorang reviewer, tentunya gue memikirkan motherboard yang siap menyediakan bermacam-macam hal. Maka dari itu gue pakai Asus Maximus 8 Ranger. Intinya gue menggunakan motherboard ini agar bisa melakukan banyak hal seperti uji coba overclocking, ngetes multi GPU, dan lain-lain. RAM DDR4 2x4GB dari Gale Evo Potenza. RAM ini memiliki speed 2400 MHz atau PC 19200. Kapasitas 8GB buat gua saat ini masih cukup dan gua masih bisa upgrade lagi ke depannya karena masih ada 2 slot RAM yang tersisa. Power supply-nya Seasonic X750. Power supply dengan daya 750W 80+ Gold. Selain full modular, build quality Seasonic memang udah nggak perlu ditanyakan lagi. Dan menurut gua ini udah siap juga untuk ngetes banyak komponen yang akan gua review ke depannya. Untuk cooling system, gua menggunakan Corsair H100 EV2 beserta fan casing yang diganti dengan Corsair SP120 dual pack dengan warna biru. Storage-nya gua menggunakan SSD Samsung 850 EVO 120GB, WDC Blue 1TB, dan hard disk yang udah nemenin gua dari zaman sekolah yaitu Seagate 500GB. Seluruh komponen tersebut akan dibungkus ke dalam casing NZXT S340 Elite. Casing mid tower yang punya desain flat, simple, juga udah menggunakan tempered glass untuk side window-nya. Terakhir yaitu gaming monitor dari Asus yaitu MG279Q. Monitor ini memiliki resolusi 1440p dengan refresh rate 144Hz. Total budget untuk rakit PC ini kalian bisa cek di deskripsi. Perlu diingat bahwa build ini bukan hanya sekedar mengincar spek, tetapi juga untuk kepentingan estetika dan untuk kebutuhan gua dalam review bermacam-macam komponen ke depannya. Nah, itulah part-part yang gua gunakan. Sekarang waktunya kita rakit PC ini. Pertama yaitu instalasi CPU ke motherboard. Yang perlu diingat dalam instalasi CPU ialah meletakkan prosesor ke motherboard, jangan sampai terbalik. Gambar segitiga selalu ada di pojok kiri bawah, atau lihat aja tulisan di prosesornya terbalik atau enggak. Kalau udah bener, tinggal kunci. Instalasi RAM gua rasa udah banyak yang nggak awam, karena tinggal colokin sampai terkunci dan bunyi klik aja itu udah beres. Asal nggak kebalik, pasti bisa kepasang. Jangan dipaksa kalau pas nyolokin nggak bisa, padahal sebenarnya cuma kebalik doang RAM-nya. Kalau dua itu udah beres, tinggalin dulu, siapkan casing dan bongkar setiap side panel dan front panelnya. Gua kasih tahu lagi kalau pemasangan pada setiap casing akan berbeda-beda caranya. Ya intinya sih sama-sama ngebaut aja, cuma posisi dan letaknya yang akan berbeda. Yang gua pasang pertama kali pada casing ini adalah storage, seperti memasang hard disk, dan memasang SSD pada bagian depan seperti ini. Selanjutnya baru persiapan untuk pasang motherboard. Jadi pasang I/O panelnya dulu aja biar nggak lupa, baru deh pasang motherboardnya. Cara pasang motherboard gampang kok, pastikan aja semua lubang baut antara motherboard dan casing udah pas, lalu baut satu persatu setiap sudutnya.
Motherboard udah selesai, gue lanjutin pasang cooler. By the way, thanks buat yang kemarin komentar dan kasih saran untuk ubah airflow-nya. Sekarang gue ikutin saran kalian meskipun memang pemasangannya jadi agak ribet sih. Oh iya, pasang cooler beserta mountingnya juga akan berbeda-beda jika casing dan coolernya berbeda ya. Ingat itu. Yang pasti setelah mounting dan radiator kepasang, jangan lupa lumuri thermal paste ke prosesor kalian sebelum kalian memulai memasang heatsink atau water block jika kalian menggunakan liquid cooler. Karena habis pasang cooler, mending selanjutnya gue sekalian pasang fan casing pada bagian belakang dan atas. Fan belakang gue gunakan sebagai exhaust, begitu juga pada bagian atas. Nah, untuk pemasangan power switch dari casing ke motherboard, gue rasa sebaiknya kalian membaca panduan motherboard kalian terlebih dahulu. Karena beberapa motherboard ada yang nggak kasih tulisan di mana harus dicoloknya dan penempatannya berbeda-beda. Memang agak sedikit ribet karena kecil-kecil pinnya, jadi intinya ya teliti aja. Salah pasang pin nggak berdampak apa-apa kok, paling ya nggak nyala atau tombol casing kalian jadi ketuker-tuker fungsinya. Sampai sini kita udah mulai banyak bermain-main dengan kabel, dan di sini juga gue udah mulai memasang kabel SATA pada SSD dan harddisk gue. Kalau masih belum tahu bentuk kabel SATA dan power SATA, mungkin kalian googling aja dulu. Nah, setelah itu baru deh nyiapin power supply beserta kabel-kabelnya. Karena power supply gue modular, jadi gue siapkan dulu kira-kira apa aja kabel yang akan gue pakai. Tentu 24 pin motherboard, 8 PCIe untuk VGA card, 8 pin untuk CPU dan power SATA. Cara pasang power supply pada NZXT S340 memang agak beda. Kita perlu pasang mounting dulu, lalu masukkan ke dalam casing dengan cara didorong. Dan kencangkan mountingnya. Rapikan sedikit kabel pada area belakang biar pas mau nyolokin nggak keribetan. Sebenarnya gue kurang ahli dalam hal kabel manajemen, cuma ya paling enggak kabel yang kita mau colok bisa terpasang sempurna aja dulu. Untungnya S340 Elite punya tempat untuk mengunci kabel tanpa kabel TIS. Jadi secupu-cupunya gue soal kabel manajemen ya nggak berantakan-berantakan banget lah ya. Ingat nih, jangan sampai ada yang kelewat pasangnya. 24 pin untuk motherboard, 8 pin untuk CPU dan beberapa power SATA. Untuk 8 pin PCIe dipasang setelah VGA card terpasang nanti. Yang paling krusial memang memasang VGA card, karena sampai bagian sini udah menandakan bahwa PC yang kita rakit udah hampir selesai. Cara pasang VGA card agak mirip dengan pasang RAM, cuma bedanya agak besar dan perlu dibaut lagi pada bagian belakang. Kebetulan casing yang gue pakai ini menyediakan port HDMI di bagian depan untuk VR. Jadi di sini gue memasang kabel HDMI yang diberikan oleh casing ke VGA card gue ini. Jangan lupa 8 pin PCIe-nya dicolok. Kalau nggak dicolok ya nggak hidup. Hidup sih sebenarnya, tapi cuma sampai BIOS doang. PC udah hampir jadi, tinggal tutup kembali casing. Pasang dust filter, tutup bagian depan, bagian samping, dan pasang tempered glass pada sisi satunya. PC udah selesai dirakit, colokin monitor, keyboard, mouse, LAN, atau apapun yang kalian pakai, dan boom. Masuk ke BIOS untuk memastikan semua komponen sudah terdeteksi. Setting boot priority ke SSD dan mengaktifkan XMP agar RAM berjalan sesuai spek. Tampilan setiap BIOS juga berbeda-beda, jadi jangan jadikan yang kalian lihat ini sebagai sebuah patokan kalian. Untuk instalasi OS, jika kalian menggunakan Windows original sebenarnya nggak akan ada yang ribet. Ya tinggal install, masukin data plus serial number-nya aja. Kebetulan di SSD gue ini udah ada OS-nya, jadi gue hanya bisa kasih tahu soal itu. Intinya ya gunakan OS ori itu akan jadi lebih baik. Dalam pengujian performance PC ini, selain benchmark sintetis dan beberapa game, gue akan mengoverclock GTX 1060 ROG Strix ini menggunakan Asus GPU Tweak. Kita akan coba jalankan GTX 1060 ke 2100 MHz boost clock-nya. Setelah itu baru kita mulai melihat sejauh apa performance dari GeForce GTX 1060 ROG Strix ini. Dalam build PC di kamus gua nggak ada yang namanya kata-kata nanggung. Karena memang keperluan setiap orang berbeda-beda juga. Ada yang cuma cari spek tinggi dengan ngepress budget, ada juga yang mau build PC asalkan cukup yang penting sesuai selera, dengan menomor sekiankan harga.
Jadi buat kalian yang tanya ke gua soal racik PC, kalian cukup melihat review dimanapun, browsing, dan sesuaikan kebutuhan yang kalian inginkan, entah itu dari produknya ataupun budgetnya. Setiap PC pada dasarnya pasti punya plus dan minus sebagus apapun dan semahal apapun rakitannya kok. Ya selama part yang digunakan pemilihannya masih waras, bagi gua yang nggak ada masalah. Nggak waras yang gua maksud mungkin seperti membeli RAM DDR3 dan motherboard DDR4, atau terlalu menginginkan GPU yang tinggi tapi malah beli dual core ala-ala, dan lain sebagainya hal yang serupa. Gua harap dengan ini kalian bisa memilih part PC yang kalian inginkan sendiri tanpa disuapin lagi oleh orang lain. Jadi itulah cara Bang Ilham Suki merakit komputernya. Jika kalian mau tiru, silahkan kalian rewind video ini terus menerus. Tapi perlu diingat, kalau setiap perakitan PC atau build PC itu caranya bisa aja berbeda, karena setiap casing atau cooler itu memiliki cara pasang yang berbeda juga. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik, bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gua dan juga reviews. Sampai jumpa di lain kesempatan.